Annyeonghaseyo Robun. Sebelum mulai ke sinopsisnya, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya ya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai. Sijak. Berselang 3 tahun dari setting waktu sebelumnya, Dalmi kini ditunjuk sebagai CEO Chongmyong Company, sebuah anak perusahaan pecahan milik Inje. Saat ini, Dalmi fokus dalam pengembangan mobil kemudi otomatis yang dinamainya Tarzan bersama rekan timnya. Sedangkan Han Ji Pyong kini menjabat sebagai direktur. Hubungan Dalmi dan Ji Pyong kini sangat dekat. Keduanya terlihat nyaman bersama satu sama lain. Tak hanya dengan Dalmi, Ji Pyong tentunya juga akrab dengan anggota keluarganya yang lain. Ia sering datang berkunjung ke rumah Dalmi. Chuseok tahun ini, Ji Pyong bahkan turut datang dan membantu persiapannya. Mereka juga bersama-sama bermain Ghost Stop. Kebersamaan mereka terlihat sungguh dekat dan hangat. Baik nenek maupun ibu Dalmi sangat memperhatikannya. Ji Pyong macam sudah menjadi bagian keluarga saja. Ji Pyong juga masih setia dengan perasaannya terhadap Dalmi. Ia seringkali terlihat senang mendapat perhatian-perhatian kecil yang Dalmi berikan. Sebaliknya, Ji Pyong juga sangat memperhatikan Dalmi. Saking perhatiannya, ia seolah-olah tampak ingin memberikan Dalmi segalanya. Ia mau menjadi orang pertama yang dapat Dalmi andalkan ketika kesulitan. Kini, Ji Pyong juga bersikap lebih terang-terangan soal perasaannya, tapi Dalmi malah kebingungan meresponnya. Di sisi lain, tampaknya Dalmi masih kepikiran Dosan. Buktinya, diam-diam dia menonton vlog Chulsan yang sekilas menampilkan sosok Dosan kini. Lalu, kita diperlihatkan kehidupan baru trio Samsan di San Francisco. Mereka sukses besar. Tim yang Dosan pimpin bahkan terpilih menjadi divisi inti dalam tim pengembang kecerdasan buatan Tusto. Mereka yang dulu bahkan tidak punya gaji selama 2 tahun memulai Samsan Tech, kini dapat dengan nyaman berlibur menggunakan kapal pesiar. Wah, udah beda level deh pokoknya sekarang. Melalui percakapan Chulsan dan Yongsan, kita diberitahu bahwa Dosan benar-benar putus kontak dengan Dalmi selama 3 tahun. Dosan bahkan tidak pernah lagi menyebut namanya. Tapi di balik sikap acuh tak acuhnya tersebut, Dosan rupanya sama saja seperti Dalmi. Masih sama-sama kepikiran. Diam-diam, dia juga menonton video promosi Tarzan yang memperlihatkan sosok Dalmi kini. Yongsil kembali berulah. Ia malah membacakan ramalan peruntungan Ji Pyong saat ditanya hal lain. Namun, berkat perkataan itu, hatinya jadi tergerak. Ia yang semula terus ragu menyatakan perasaannya kepada Dalmi, kini benar-benar serius mau mengungkapkannya. Tak hanya itu, Yongsil meramalkan kedatangan sosok lain yang akan menjadi pesaing Ji Pyong. Ialah Dosan, tentu saja. Sebab kini, Dosan, Chulsan, dan Yongsan memutuskan untuk menghabiskan sisa liburan panjang mereka dengan pulang ke Korea. Selain Dalmi dan trio Samsan, rasanya kurang afdol kalau kita belum membahas anggota Samsan Tech yang terakhir ya. Yap, Saha. Ia kembali bekerja di firma hukum sekalipun kurang menyukainya. Selama 3 tahun terakhir, ia tidak pernah berhasil menjalin hubungan dengan pria lebih dari 3 bulan. Sepertinya, Saha masih kepikiran dengan Chulsan nih. Begitu ada notifikasi vlog Chulsan, Saha langsung nonton. Waktu tahu Chulsan ada di Korea, langsung deh Chus dateng. 사하님? Ya, walaupun masih berusaha jaga image. Saat hendak menyatakan perasaannya, Ji Pyong malah bertemu dengan Dosan. Keduanya pun berbincang. Dosan bertanya soal kotak perhiasan yang Ji Pyong bawa. Ji Pyong menjawab bahwa ia hendak memberikannya kepada Dalmi, yang sontak membuat Dosan tertohok. Ji Pyong terlihat sekali berusaha membuat jarak antara Dalmi dan Dosan. Layaknya orang yang harus memiliki SIM, Tarzan juga harus memiliki izin agar dapat dikemudikan di jalan. Namun, di saat-saat genting seperti ini, Tarzan justru diserang perangkat pemeras. Jika tidak diberi 300 juta, si peretas mengancam akan menghapus kunci dekripsinya. Bukannya giat mencari solusi, kembar Sin yang kini bekerja sebagai tim pengembang bersama Dalmi, malah menyuruh Dalmi untuk menebus saja dengan uang. Dalmi yang panik dan mencoba mengatasi keadaan, menghubungi banyak pihak. Salah satunya adalah Saha.
Ia bertanya jika Saha pernah menangani kasus serupa dan jika Saha mempunyai kenalan ahli keamanan IT. Yang kebetulan, Saha sedang bersama Chulsan. Saking buntunya, Dalmi berniat menghubungi Ji Pyong. Namun tiba-tiba, Dosan menelpon. Dalmi yang tidak tahu perihal kepulangan Dosan ke Korea, mencoba bersikap baik-baik saja. Tetapi, begitu Dosan berkata bahwa ia tahu kondisi Dalmi yang sebenarnya dari Saha, dan bahwa ia akan datang membantunya, akhirnya emosi Dalmi runtuh juga. 알았어. Dosan, Chulsan, dan Yongsan datang. Ketiganya lantas bekerja sama memulihkan data perusahaan yang diretas. Melihat campur tangan mereka, kembar Sin geram dan meninggalkan ruangan. Mereka bahkan berhenti dari perusahaan secara mendadak. Sesudahnya, Dalmi dan Dosan mengobrol, meski tampak canggung. Dari perbincangan tersebut, Dalmi memuji Dosan yang kini tampak sangat hebat. Berbeda dengan dirinya, yang masih saja sama seperti sebelumnya, berantakan. Dalmi merasa dirinya yang sekarang payah dan menyedihkan sekali. Kenapa ia harus bertemu Dosan di saat-saat terendahnya begini? Padahal, ia juga ingin terlihat baik di mata Dosan. Mengetahui harga diri Dalmi akan terluka jika terlihat dalam kondisinya yang berantakan, Ji Pyong membantu Dalmi menyembunyikannya. Tak hanya dari rekan kerja Dalmi saja, tapi juga dari Dosan. 나랑 얘기 좀 합시다. Begitu ditanya apa hak Ji Pyong menghalanginya, Ji Pyong dengan sengaja menggiring pemikiran Dosan bahwa keduanya memiliki hubungan spesial. Baiknya, ia tetap memberitahu Dalmi bahwa ia membuat Dosan salah paham. Ia juga memberitahu Dalmi bahwa Dalmi masih bisa mengejar Dosan jika ingin menemuinya. Tapi Dalmi menolak. Ya sudahlah, toh keduanya tak akan bertemu lagi setelah ini. Dalmi bahkan sengaja mengabaikan telepon Dosan. Setelah berunding, Dosan, Chulsan, dan Yongsan memutuskan untuk kembali berkarir di Korea. Yongsan pun terpilih menjadi CEO baru mereka. Setelah sempat kebingungan harus memulai dari mana, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Chonho. Rencananya, mereka akan membuat promosi kembalinya mereka dari Tusto untuk menarik minat para investor. Kebetulan sekali, kenalan Chonho tengah mencari pengembang hebat untuk dijadikan bahan artikel suatu majalah. Yang rupanya, majalah ini adalah majalah yang sama yang dulu menampilkan artikel Ji Pyong. Itu loh artikel yang Dosan sempat clipping. Rupanya, ada pengembang hebat lain yang mulanya sudah dijadwalkan untuk wawancara, yaitu kembar Sin. Mengetahui itu, mereka pun kesal. Sebuah siaran memberitakan mobil kemudi otomatis Morning AI berhasil mendapatkan izin berkendara. Masalahnya, yang membuat semua orang terkejut, kembar Sin ikut muncul di dalam liputannya. Dari sana, barulah terkuak bahwa tampaknya mereka diam-diam sudah sejak lama berencana untuk keluar dari Chongmyong. Mereka diam-diam bertemu dengan Won Sang-soo, kakak tiri Inje. Inje yang kesal mengkonfrontasi ayah dan kakak tirinya. Ia marah karena Sang-soo merebut pegawainya. Rupanya, ia sengaja merekrut kembar Sin karena terluka dengan ucapan Inje dulu. Di sana, Inje mewanti-wanti bahwa Sang-soo melakukan kesalahan besar dengan merekrut mereka. Ia membayar mahal untuk merekrut 2 pengembang yang tidak kompeten. Kira-kira bakal bagaimana nasibnya nanti? Untuk mengisi kekosongan posisi pengembang, Inje meminta Dalmi membawakan tim Dosan. Dalmi tidak habis pikir mendengarnya. Inje tahu betul bahwa keduanya putus dengan cara yang tidak baik. Dan jika sekarang ia meminta Dosan bergabung, rasanya ia hanya akan menghambat kesuksesan Dosan. Mana mungkin ia meminta Dosan bergabung dengan dirinya yang ia anggap payah. Mendengar itu, Inje kesal. Pokoknya, Inje mau Dalmi membawa tim Dosan. Dalmi menceritakan permintaan Inje tersebut kepada nenek dan ibunya. Di sana, sang nenek balik bertanya, memangnya perusahaan Dalmi seburuk itu? Sampai Dalmi yang merupakan CEO-nya berkata demikian. Sang nenek juga berkata untuk memisahkan masalah pribadi dengan perusahaan. Jika tidak, ia tidak pantas menjadi CEO. Mendengar itu, Dalmi pun akhirnya paham. Ia membawa proposal Tarzan ke kantor lama Samsung Tech
dan menemukan banyak sekali investor yang mengantri di depan sana. Rupanya, mereka semua tertarik setelah membaca artikel yang terbit. Bahkan, tak jarang dari mereka berniat memberikan investasi meski belum memiliki rancangan bisnis yang jelas. Berbeda sekali dengan keadaan mereka yang dulu ya. Dalmi berulang kali menghubungi Dosan. Namun kali ini, Dosan yang sudah membulatkan tekad untuk melupakan Dalmi gantian mengabaikannya. Ia tertegun saat melihat Dalmi datang dan berusaha merekrutnya. Ia pun membahas perpisahan mereka 3 tahun lalu. Butuh waktu 3 tahun untuknya menerima perpisahan itu. Maka dari itu, ia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Mendengar perkataan tersebut, Dalmi merasa tertohok. Kini, ia tahu rasa sakit yang Dosan rasakan dulu. 너도 이랬겠네. Dosan kemudian berusaha menghapus rancangan kemudi otomatis yang rupanya masih tertulis di papan tulis lama mereka. Namun, begitu ia coba, tulisan-tulisan itu tetap tidak terhapus. Bahkan, bola bisbol yang sengaja ia buang pun berujung kembali ke tangannya. Ia kesal. Mengapa rasanya sulit sekali melupakan Dalmi? Terganggu dengan pikiran dan perasaannya, Dosan bersepeda sangat jauh. Dia harap rasa lelahnya bisa membuatnya lupa dengan Dalmi. Namun, meskipun ia sudah melalui perjalanan yang sangat jauh itu, ia justru makin sadar bahwa ia tidak bisa lupa. 몸이 힘들수록 생각은 또렷해졌다. Yang mengejutkan, saat terbangun, ia melihat sosok Dalmi mendatanginya. Dalmi kembali mengajak Dosan berbicara. Dosan menolak. Katanya, perbincangan mereka sudah selesai kemarin. Namun bagi Dalmi, perbincangan mereka masih belum usai. Dosan kesal dan putus asa. Ia tetap saja tidak bisa kabur dan melupakan Dalmi, sekalipun pergi ke tempat yang sangat jauh dengan penuh perjuangan. Begitupun Dalmi, meski dengan alasan yang berbeda, ia sampai ke tempat yang sangat jauh ini dengan rasa putus asa yang sama. Keputusasaannya dalam mengajak Dosan bergabung bersamanya. Dosan bertanya mengapa Dalmi menggunakan Tarzan sebagai nama mobil kemudi otomatisnya. Begitupun Dalmi, ia bertanya balik mengapa Dosan mengerjakan proyek kemudi otomatis di Tusto. Dari sana, kita tahu bahwa keduanya masih sama-sama terhubung. Mereka masih menjadi sumber semangat satu sama lain. 설렜어. Pada akhirnya, melihat keputusasaan Dalmi tersebut, Dosan luluh juga. Yongsan pergi menemui Ji Pyong. Tampaknya, ia sengaja datang untuk mendapatkan pengakuan darinya. Mendengar kabar bahwa mereka akan memulai karir kembali di Korea, Ji Pyong memberikan ucapan selamat. Sisanya, ia tidak banyak omong, sebab ia tidak tertarik. Kemudian, Yongsan pergi menemui Yoon Sun Hak. Ia meminta referensi soal investor mana yang kira-kira tepat untuk mereka. Namun, mendengar para investor menawarkan investasi sebelum mereka memiliki rencana bisnis yang jelas, Yoon Sun Hak justru berkata bahwa tak ada satupun yang pantas. Daripada didatangi, Yoon Sun Hak menyarankan Yongsan untuk mendatangi investor. Sehingga mereka bisa mendapatkan kritik yang membangun dan menemukan investor yang tepat. Yongsan pun kembali menemui Ji Pyong. Kali ini, ia sungguh-sungguh meminta pendapatnya sebagai seorang investor. Ji Pyong menolak. Ia membahas masalah kematian kakak Yongsan dulu. Namun, Yongsan kini sudah berubah. Ia pun meminta maaf atas perlakuannya pada Ji Pyong. Begitupun Ji Pyong. Selama ini, perkataannya mungkin memang terlalu keras. Keduanya pun memulai perbincangan dengan serius, sampai akhirnya mendapatkan konklusi bahwa trio Samsan lebih baik mencari partner ketimbang mendirikan perusahaan sendiri. Yongsan pun menceritakan ketertarikannya pada Chongmyong Company. Mendengar itu, Ji Pyong memberikan jawaban dari dua sisi. Sebagai laki-laki, ia membenci ide tersebut, sebab artinya Dalmi akan kembali berhubungan erat dengan Dosan. Namun, dari sudut pandangnya sebagai investor, kerja sama mereka akan berjalan dengan baik. 서로에게 좋은 파트너가 될 수 있다고 생각합니다. Kita juga diperlihatkan perbincangan antara Chulsan dan Saha. Chulsan menawarkan Saha untuk bergabung di perusahaan mereka yang baru. Namun, Saha menolak. Ia tidak tergiur pada uang.
Ia lebih tergiur pada sosok yang akan bekerja sama dengannya. Seperti sifat ambisius yang Dalmi punya dulu. Jika ada, mungkin ia bisa saja tertarik. Mendengar itu, Chulsan jadi ikut berpikir. Dan dengan begitulah kelimanya bereuni. Bersama, mereka akan mengerjakan proyek Tarzan, sistem kemudi otomatis yang dulu sempat mereka rencanakan. Sekalipun sempat melalui jalan terpisah, akhirnya tujuan mereka kembali menyatu ya. Wah, gak kerasa tinggal 2 episode tersisa sampai ending. Kira-kira endingnya bakal seperti apa ya? Nantikan sinopsis episode-episode selanjutnya ya. Annyeong!